Idza hajja rajul an walidayhi taqabbala minhu wa minhuma wastabsyara bihi arwahahuma bisama'is. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, idza hajja rajul, apabila seseorang menghajikan an walidayhi, ya, menggantikan kedua orang tuanya, taqabbala minhu wa minhuma, diterimalah hajinya daripadanya dan dari kedua orang tuanya. Wastabsyara bihi arwahahuma bisamai, dan bergembiralah dengan haji tersebut arwah kedua orang tua di langit. Artinya dalam hadis Nabi ini, ya, apabila kita mempunyai orang tua kemudian belum sempat pergi haji, sebenarnya badannya banyak, cuma kan beda orang zaman dulu sama orang sekarang. Meskipun orang zaman dulu tanahnya lebar, belum tentu mereka langsung bisa pergi haji karena murah tiketnya. Kalau zaman sekarang, somberan juga bisa kita jual, bisa Allah bisa berangkat pergi haji. Maka kita sebagai anak perlu paham nih. Dulu orang tua saya, ya, ngasih saya biaya pendidikan, udah ninggalin harta warisan juga, tapi kasihan mereka belum haji. Maka boleh kita sebagai anak untuk membadalkan hajinya, gitu. Ya, kalau kita termasuk anggota keluarga atau suatu anggota anaknya, maka kita tanpa izin kepada lain juga boleh langsung menghajikan orang tua kita, sebetulnya badal haji boleh. Ya, kalau sudah meninggal dunia, maka orang yang membadalkan haji ini ya seharusnya orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, gitu. Karena ibadah haji kan yang pertama wajib, yang kedua baru sunnah. Kalau dia pertama sudah mengerjakan ibadah haji, maka boleh dia membadalkan. Terus bagaimana orang saya sendiri juga belum haji, misalnya, ya sudah kita bayar kepada orang di sana yang memang sudah mengerjakan ibadah haji dan mau membadalkannya. Tuh, kita bayar, ya, kita pergi haji buat diri kita dan kita bayar orang lain buat kedua orang tua kita. Maka ibadah haji tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima artinya sah, ya, dan gembira akan daripada ruh kedua orang tua kita di langit. Senang orang tua kita. Alhamdulillah anak saya ingat sama saya belum haji. Ya, sekarang anak saya sudah berhasil, sudah bisa penghasilan lebih, buat dirinya juga bisa haji. Nggak lupa buat saya, itu senang. Dan itu termasuk daripada salah satu kita menjadi anak yang berbakti. Meskipun kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, ya. Jangan kita mikirin buat kita doang nih ibadah-ibadah yang lainnya. Orang tua kita, nah kita pikirin juga, ya. Karena mereka kan kemarin di zaman mereka itu banyak sekali keterbatasan di dalam melaksanakan ibadah haji. Enggak seperti sekarang nih, ya, yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kita punya rezeki, ya bisa nih tahun ini kita badali buat orang tua kita, ya. Artinya di sini Allah berikan pahala, artinya taqabbala minhu wa minhuma, diterima darinya dan dari kedua orang tuanya. Diterima apanya? Pahalanya. Kita sebagai anak yang membadalkan, ngasih uang pada orang buat badalin, dapat pahala. Apalagi buat orang tua kita, tuh dua-duanya dapat pahala. Kita sebagai anak dapat pahala, orang tua kita juga mendapatkan pahala. Jadi umpama seperti ini, seorang istri mendapatkan nafkah dari suaminya, maka istri tersebut bisa dapat pahala dengan sebab dia menerima nafkah.
Bagaimana caranya? Diatur itu setiap hari berapa pengeluarannya sampai batas suaminya memberikan uang lagi kepada istrinya. Suaminya dapat pahala dengan sebab dia bekerja, istrinya dapat pahala dengan sebab dia bisa mengatur keuangan keluarganya. Ya, maka kedua-duanya bisa mendapatkan pahala. Begitu juga dengan di dalam ibadah haji ini. Jadi ya, kita sebagai anak dapat pahala, kedua orang tua kita juga dapat pahala. Makanya ya, kalau kita punya ini di dalam kelebihan rezeki, kita berbadalkan orang tua kita yang belum pergi haji. Ingat, ini cukup sekali saja. Ya, kita udah badalin haji dan umrohnya udah cukup. Kewajiban dia udah gugur. Bagaimana mau kedua kalinya? Udah nggak usah kedua kalinya mah. Kita salurkan di tempat yang lain, seperti kita sodakoin misalnya. Nah, kita taruh di masjid berapa juta misalnya buat kedua orang tua kita gitu. Jadi kalau udah sekali udah cukup ya. Kalau kita masih hidup boleh silakan saja kita masih hidupnya. Tapi kalau udah meninggal dunia ya cukup sekali ya. Kemudian di dalam ya, akan tapi dalam hadis ini artinya tidak menunjukkan kewajiban ya di dalam bagi orang yang mampu untuk menghajikan kedua orang tuanya. Tidak wajib sebenarnya sih ya, cuma sebagai apa? Anjuran sebagai kita anak agar menjadi anak yang berbakti itu tadi dengan menghajikan kedua orang tua kita yang belum haji, atau saudara kita yang meninggal duluan yang sudah kategori ya sah di dalam ibadah haji, sudah balik tapi dia belum ibadah haji misalnya, kenapa kita batalin? Sah juga ya. Jangan takut untuk masalah pahala. Allah Maha Pemurah ya. Allah berikan semuanya yang terlibat di dalam ibadah haji tersebut ya. Jangan sampai kita berpikiran ini mah pahala buat orang tua kita doang atau buat orang sebulan enggak, kita juga tetap dapat. Kemudian qala Rasulullah SAW, idza hadatsa rajulu bi hadisin summa tafata fahiya amanatun. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadatsa rajulu bi hadisin, apabila seseorang menyampaikan omongan dengan omongan summa tafat, kemudian dia menoleh, fahiya amanatun, maka dia merupakan amanah. Ya, artinya dalam hadis kedua ini, apabila ada orang atau teman kita yang berbicara sama kita, kemudian sebelum berbicara dia noleh dulu kiri, kanan, depan, belakang. Nah, itu namanya apa? Mengisyaratkan bahwa pembicaraan ini adalah rahasia, yang dimana nggak boleh orang tahu selain yang diri kita dan orang tersebut. Gitu. Itu namanya menunjukkan bahwa ini perkataan yang sangat rahasia, kalau bisa dijaga dan ya. Itu